Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi. Kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah bahas tentang perilaku taat pada aturan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi untuk menjadi yang terbaik dan juga untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang yang terjebak pada kompetisi yang hanya mempertaruhkan hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana robani. Kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu, contohnya adalah berkompetisi mengumpulkan harta kekayaan atau memperebutkan jabatan dan kedudukan. Nah, selama kita hidup, kita tidak akan terlepas dari yang namanya kompetisi, ya. Cuma masalahnya ada yang berkompetisi dalam hal yang baik, ada yang berkompetisi dalam hal yang buruk. Nah, di sini kita bahas tentang berkompetisi, atau lebih tepatnya agama itu menganjurkan berkompetisi hanya di dalam kebaikan, tidak dalam keburukan, ya, tidak dalam keburukan. Nah, bagaimana yang keburukan itu di sini dibahas sedikit, di mana kompetisi ini yang hanya memperturutkan hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana robani. Artinya apa namanya? Seperti yang kalian lihat di layar, di sini ada gambar orang-orang yang sedang melakukan bola voli. Bukan berarti tidak boleh melakukan olahraga bola voli, tetapi lihatlah dari segi agamanya, ya. Dari segi agamanya, jangan hanya yang bermanfaat di dunia saja, tetapi cari kompetisi itu yang bermanfaat untuk akhirat, ya. Di sini contohnya, atau kalian bisa baca contohnya, mengumpulkan harta kekayaan atau memperebutkan jabatan dan kedudukan. Sok lamun ku urang rek jujur ayeuna saha sih jelema numbung beunghar. Pasti semua juga pengen kaya, ya kan? Cuma masalahnya ada yang dengan cara yang halal dan ada yang menghalalkan segala cara. Jadi jangan terbalik, harus dengan cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara, ya. Kita kaya itu sudah ada ketentuannya, sudah ada takdirnya, sudah ada qada dan qadarnya. Yang diwajibkan Allah itu kepada kita adalah hanya sekedar berusaha. Masalah hasil biarlah Allah yang menentukan. Jangan lupa juga berdoa, ya, itu untuk masalah kekayaan. Jadi tidak perlulah kita nepikeun ka pedit kusabab hayang beunghar, atau sampai menjatuhkan orang lain supaya kita naik jabatan, supaya kedudukan kita naik bertambah. Itu tidak perlu lah, ya. Itu hanya berkompetisi dalam hawa nafsu duniawi saja, tidak, dan nanti di akhirat itu akan mendapat balasan yang setimpal. Makanya di sini kita bahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Kita lanjutkan. Semuanya bak fata morgana, artinya itu hanya singgahan saja, hanya bayangan, hanya halusinasi saja, indah menggoda tetapi sesungguhnya tidak ada. Kenapa dikatakan sesungguhnya tidak ada? Karena kekayaan itu tidak ada yang dibawa mati, ya. Pernah lihat orang dikuburkan, apakah dia membawa mobil mewahnya, membawa motor NMAX-nya, membawa motor PCX-nya, membawa motor KLX-nya? Tidak ada yang seperti itu. Jangankan kendaraan, harta, uang 1 rupiah pun dia tidak membawanya, ya. Yang dibawa hanya kain kapan saja beserta kapas untuk menutupi semua lubang yang ada di tubuh. Tidak ada yang lain, ya, tidak ada yang lain. Makanya itu sesungguhnya tidak ada. Bahkan tak jarang dalam kompetisi diiringi suzon atau buruk sangka, karena kita kalah berburuk sangka kepada lawan. Itu banyak, ya, bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada Allah. Nah, ini lebih merugi lagi jika rasa iri dan ria ikut bermain dalam kompetisi tersebut. Menang asa pangaingna. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Kita hanya diwajibkan berusaha, hasil itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita menang dalam berkompetisi, tidak harus membanggakan diri sendiri. Ria tadi disebutnya, ya, tidak harus membanggakan, karena hasil yang menentukan itu Allah. Memang usaha itu tidak akan mengkhianati hasil sekeras apapun usaha, tapi tidak boleh menyombongkan diri sendiri, atau dalam bahasa Arab itu disebutnya ria.
suka pamer ya. Lalu bagaimanakah selayaknya kompetisi bagi orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala memberikan pengarahan bahkan penekanan kepada orang-orang beriman untuk berkompetisi dalam kebaikan. Sebagaimana firman-Nya di sini ada Quran surat Al-Maidah kalau nggak salah. Ya, Al-Maidah 48. Kita langsung ke artinya. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara-perkara menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah bahas di kemarin ya, bab tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, di sini untuk bagian atas ini sudah kita bahas tentang di iman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang kita bahas yang bagian bawahnya, bahwa kalau misalkan Allah menghendaki dari mulai Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir zaman itu, Allah bisa saja hanya satu umat, ya, hanya satu umat, mungkin hanya satu nabi, hanya satu rasul. Akan tetapi Allah hendak menguji kita selama di dunia, memberikan beberapa pilihan jalan, dan hanya satu yang betul, yaitu tentu saja inna indallahil Islam. Nah, dalam Islam pun banyak lagi cabangnya, seperti ya sabda Nabi yang mengatakan bahwa di akhir zaman akan ada 73 golongan, dan yang 72 masuk neraka, satu golongan masuk surga. Nah, yang satu itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, terlepas dari itu, karena kita diciptakannya berbeda-beda, di sini Allah menyeru untuk maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Kita disuruh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dari segi perbedaannya kita, ya, dari segi umatnya. Ini dalilnya Quran surat Al-Maidah ayat 48. Hukum tajwidnya Bapak tidak membahas hukum tajwid ya. Silahkan, karena kalau dibahas akan panjang. Silahkan kalian pelajari saja di di pengajian-pengajian yang kalian ikuti dekat rumah atau di kampung kalian sendiri. Kita lanjut ke materi lagi. Pada Quran surat Al-Maidah, Allah SWT menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Contoh lah 3 golongan yang paling terkenal di Indonesia, MU, Persib, jeung Manchester City. Ya kan? Ngartilah teu kudu diidharkeun nya. MU, Persib, jeung Manchester City itu biasanya yang paling menjadi perdebatan itu adalah antara Persib dengan Manchester City kepada MU. Anggaran nu dibahas teh kunut deui, anggaran nu bahas taraweh deui, nu 11 kudu nama, nu 23 nu kudu nama, geus lah. Sama-sama kita mencari ridho Allah, lebih baik kita sama-sama beribadah saja. Mau 11, mau 23, silahkan cari gurunya yang mempertanggungjawabkan terhadap akidah kalian yang mengatakan seperti itu. Ya, jangan berdebat dalam perbedaan, ya, tapi bekerja samalah atau sama-sama bekerjalah di dalam suatu pekerjaan. Kita lanjut. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan menurunkan syariat kepadanya untuk memberi petunjuk kepada manusia agar berjalan pada jalan atau arah yang benar dan lurus. Akan tetapi sebagian dari ajaran-ajaran mereka disembunyikan atau diselewengkan. Sebagai ganti ajaran para nabi, manusia membuat ajaran sendiri yang bersifat khurafat atau tahayul. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas ya di kemarin, kenapa Allah menurunkan pertama itu yang wajib kita ketahui Zabur, Taurat, Injil, terus yang terakhir Al-Quran. Nah, ketiga kitab ini karena sudah tidak ada yang asli, ya. Ketiga kitab tersebut sudah tidak ada yang asli, makanya disempurnakan oleh Al-Quran.
Surat Al-Maidah 48 ini membicarakan bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Tentu Al-Quran merupakan pembenar kitab-kitab sebelumnya. Ini juga sama sudah dibahas, kita lewat. Akhir ayat ini juga mengatakan perbedaan syariat tersebut seperti layaknya perbedaan manusia dalam penciptaannya, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Semua perbedaan itu adalah rahmat dan untuk saling mengenal. Ingat, itu adalah rahmat untuk saling mengenal, bukan untuk diejek, bukan untuk dihina, bukan untuk dipermasalahkan, bukan untuk diperdebatkan, ya. Ayat ini mendorong pengembangan berbagai macam kemampuan yang dimiliki oleh manusia dan bukan menjadi ajang perdebatan. Semua orang yang dengan potensi dan kadar kemampuan masing-masing harus berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Orang ini mampu, misal dalam segi sedekah. Orang ini mampu bersedekah dengan harta, silahkan sedekah dengan harta. Orang ini tidak mampu dengan harta, bisa dengan tenaga, silahkan dengan tenaga. Jalannya masing-masing. Tidak mampu dengan harta, tidak mampu dengan tenaga, maka dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Sedekah itu ada 3 macam, bisa dengan harta, dengan tenaga, atau dengan ilmu. Silahkan pilih saja yang kalian mampu. Jangan jangan menghina atau mengejek orang yang tidak mampu sama dengan kita. Karena kita mampu dengan harta, terus mengejek yang tidak mampu dengan harta, jangan. Kalau semuanya mampu dengan harta, terus siapa yang mau disedekahkan? Kan seperti itu, ya. Lanjut, mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Ada beberapa alasan. Nih, yang pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda dan harus segera dikerjakan. Kesempatan hidup sangat terbatas. Begitu juga kesempatan berbuat baik belum tentu setiap saat kita dapatkan. Kematian bisa datang secara tiba-tiba tanpa diketahui sebabnya. Oleh karena itu, ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda-tunda lagi, tetapi segera dikerjakan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang pertama, kalau misalkan disimpulkan, kenapa kita harus berlomba-lomba atau bersegera dalam kebaikan, dalam arti jangan ditunda-tunda, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, kapan kita akan meninggal. Mungkin di antara kita sudah ada yang kemarin Bapak dengar untuk kelas 10 kalau nggak salah, yang naik kelas 11 sekarang, teman kalian itu ada yang meninggal, ya, kecelakaan atau apalah. Bapak dengar di grup sekolah SMK PGRI, Bapak dengar di grup sekolah katanya ada yang meninggal karena kecelakaan, anak yang naik dari kelas 10 ke kelas 12. Itu kan berarti teman kalian, ya. Makanya ketika ada kesempatan, segera lakukan untuk berbuat baik. Jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti. Nah, jadi masalah umur, kenapa kita harus berlomba-lomba atau bersegera dalam kebaikan? Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Bisa jadi kalian duluan, Bapak belakangan, atau terbalik, ya, Bapak belakangan, kalian duluan. Nah, alasan yang kedua, kenapa kita disuruh untuk berlomba dalam kebaikan atau bersegera dalam kebaikan? Untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong menolong, supaya kita dengan segera langsung berbuat baik itu bisa memotivasi orang lain, ya. Memotivasi orang lain itu tidak harus dengan ucapan, tapi dengan tindakan, sebagaimana yang Rasul contohkan. Rasul itu sebagaimana yang kita tahu adalah suri tauladan untuk umatnya, artinya patut untuk dicontoh, ya, patut untuk dicontoh. Jadi jangan terfokus bahwa kita berdakwah, mengajak motivasi itu harus dengan ucapan, harus dengan ajakan, tidak, ya, tidak harus seperti itu. Dengan perbuatan itu lebih bagus. Alasan yang ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Ingat, ketika kalian melakukan sebuah kebaikan, tidak boleh ada unsur saya berbuat baik karena pengen dilihat orang lain. Nah, jangan seperti itu, ya. Harus benar-benar sungguh, karena di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, artinya orang yang tidak sungguh-sungguh, orang yang kurang sigap dalam berbuat baik, itu jadinya hanya berlomba dalam berbuat dosa dan permusuhan saja, ya. Dengan arti seperti yang tadi disampaikan, dicampuri dengan sikap iri, ria, takabur, dan lain-lain. Kita lanjutkan.
Ini yang paling penting. Langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah dengan memulai dari satu diri sendiri, dari yang terkecil dan dari sekarang. Ya, jadi ingat 3D, dari diri sendiri, dari hal yang kecil, dari sekarang. Kenapa dari diri sendiri? Kalau kita langsung menyuruh orang lain untuk melakukan kebaikan, sementara kita sendiri belum melakukan kebaikan, nanti orang yang kita suruh akan bilang apa? Tong kakak batur dari sorangan weh ngaca heula, paling gitu ngejawabna. Nah, jangankan orang biasa lah, bapak we ayeuna ngajar PAI nitah menyuruh ke siswa untuk anu, tetapi tidak dilakukan untuk bapak. Contoh, bapak menyuruh sholat tepat waktu, kumaha siswana, tapi bapak tengah lakukan sholat tepat waktu. Jangan lupa sholat, tapi bapak natara sholat. Bapak menyuruh kalian untuk rajin sholat, tapi bapak natara sholat, kumaha kira-kira cek kata kalian? Kan tidak logis. Makanya harus dimulai dari diri sendiri. Sebenarnya yang paling berat menjadi guru itu bukan ilmunya, tetapi suri tauladan yang akan diberikan. Kita ini sebagai contoh. Karena ada yang mengatakan guru itu kan digugu dan ditiru. Ya. Nah, dari segi ditirunya, apa yang mau ditirunya? Nah, seperti itu. Jadi mulai dari diri sendiri. Ya, jangan terfokus kepada orang lain. Dah batur ge henteu. Urang ge hoream. Nah, jangan seperti itu. Ya, fokus ke diri sorangan lah. Nah, yang kedua, dari yang terkecil, tong langsung kana wow. Urang ayeuna rek salat, rek bener ayeuna hirup teh jon salat ayeuna 70 rakaat teh teu gempor langsung. Jangan seperti itu. Rek sedekah langsung 1 miliar. Ya, teng 1 miliar, teng 1 miliar. Ya, jangan seperti itu. Ya, rek maca Quran sapoe kudu tamat 30 juz. Moal. Ya, susah kalau misalkan kita langsung kepada hal yang besar. Mulai dari hal yang kecil. One day one ayat, sehari 1 ayat saja. Terus mulai biasakan untuk sholat fardu. Biasakan supaya ada rasa sayang jika tertinggal. Lamun teu sholat lebar, tah kudu nepikeun ka kitu. Sholat teh kudu nepikeun ka lebar lamun katinggalan sholat teh. Tong wakahayang jeung qobla badana lah, jeung salat sunat qobla badana, kumaha nu tara salat mah minimal salat 5 waktu we heula. Rek kaberangan, rek kapeutingan, kapoekan, kacapean, terus katunduhan, kumaha carana supaya salat 5 waktu tidak tertinggal. Itu saja dulu. Terus membaca Quran, tentang one day one juz berat teuing. One day one ayat, sapoe saayat. Ya, sapoe saayat. Asa rutin nunggal poe, ulah ayeuna sapoe bleg 30 juz, pleng 10 tahun teu maca Quran. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi mulai dari yang kedua, mulai dari hal yang kecil. Yang ketiga, dari sekarang. Ya, ini sudah kita bahas tadi, ada beberapa alasan dari sekarang, karena umur kita itu tidak tahu kapan kita akan meninggal. Seperti kata Bapak bilang tadi, bisa jadi kalian duluan, Bapak belakangan, atau terbalik ya, Bapak belakangan, kalian duluan. Ya, silahkan. Next, kita lanjut. Nah, itu untuk berkompetisi dalam kebaikan. Jadi Bapak harap kalian ngerti ya, untuk berkompetisi dalam kebaikan. Jangan jangan intinya yang tadi, yang barusan yang 3, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang. Ya, apapun semampunya saja dulu. Nah, kita lanjutkan karena masih lama kayaknya, 10 menit lagi, gak apa, bisa lah. Untuk atas kerja, kalau dibaca seperti tadi panjang ya, kita ambil intinya saja. Sudah menjadi kewajiban manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupannya. Seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Tidak semata hanya berorientasi pada kehidupan akhirat saja, melainkan juga harus memikirkan kepentingan kehidupannya di dunia. Untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, wajiblah seorang muslim untuk bekerja. Jangan kalian pikir bekerja itu hanya mencari uang saja, bukan seperti itu. Karena tadi Bapak bahas berkompetisi dalam kebaikan, jangan dalam segi duniawi, bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tetapi sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
sesuai dengan kadar pekerjaannya masing-masing, jangan dilebih-lebih dan jangan dikurang-kurang. Itu yang seharusnya, ya. Dalam Al-Quran maupun hadis ditemukan banyak literatur yang memerintahkan seorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawinya. Ada beteng teh ayeuna urang ngadoa minta duit, ya Allah minta duit nah gebro sakarung henteu, angger kudu aya ikhtiar ya. Angger kudu aya ikhtiar seperti halnya kepanjangan dari, kalau orang Sunda itu nyebutnya duit, kepanjangan dari duit itu doa, usaha, iman, takwa. Ya, jadi mimiti mun hayang loba duit, nu kahiji ngadoa. Yang kedua, usaha. Nah, di sini usaha. Ulah cicing we ya Allah minta duit sakarung gebro we hareupeun moal teu kabur mun nya kitu. Ya. Jadi usaha ini memang harus ya, tapi sebisa mungkin sesuai dengan tadi tupoksinya, jangan sampai kita menjelekkan atau menjatuhkan orang lain supaya kita terpakai oleh oleh pemilik perusahaan atau kudu istilah cek Sunda nama hayang kapake lah. Jangan sampai ada perasaan hayang kapake kudunungan, jangan sampai seperti itu. Ya, itu etos kerja ini yang paling yang paling banyak dilakukan itu di sana, menjatuhkan orang lain supaya derajat kita naik. Ya. Contoh nama seperti kemarin 17 Agustusan. Mungkin sebagian kampung ada yang merayakan dengan seperti biasa dan ada yang tidak merayakan sama sekali karena pandemi Covid-19. Nah, yang merayakan mungkin kalian tahu ada perlombaan yang namanya disebutnya itu panjat pinang. Ya kan? Ada yang namanya panjat pinang. Coba kalian lihat terus tafakuri. Apa sih dalam etos kerja, hubungan etos kerja dengan panjat pinang? Justru yang tadi, orang itu rela menginjak temannya sendiri hanya untuk mendapatkan beberapa macam makanan di atas. Dia sampai rela menginjak temannya sendiri, yang penting dia naik ke atas. Nah, itu paling banyak dilakukan apalagi di kalangan pabrik ya. Tong baru di pabrik, bapaknya di sekolah loba nu kitu teh. Ya, banyak yang seperti itu, bukan hanya apalagi di pabrik, di sekolah pun banyak yang seperti itu. Jadi etos kerja di sini coba tekankan jangan sampai kalau kata peribahasa itu bukan peribahasa ya. Kata quotes dari Ustadz Epi mungkin ada yang tahu. Hidup itu jangan menjilat karena ingin dilihat, jangan menggigit karena ingin berduit, dan jangan menggonggong karena ingin ditolong. Kenapa? Karena hidup tidak seantayat itu. Ya, padahal disensor ku tayat cenah. Bisi disangka kasar padahal henteu kasar. Da ka jenisna, lamun nyebut hewan, nyebut ayeuna hewan ka jelema disebut hewan, tak kakara kasar. Ada nyebut hewan ka hewan mah teu jadi kasar sabenerna mah, cuma karena ini Bapak postingnya di YouTube terus takut ada orang lain yang melihat, lain kurang naon hoream mereskeun bisa jadi masalah. Lain teu wani. Ya, dalam wani mau wani wae gitu udah bener. Ya, oke, kita lanjutkan. Di sini dalil tentang etos kerja, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, di sini anjuran Allah Subhanahu wa taala untuk bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Ya. Melihat ini Quran surat At-Taubah ayat 105. Hukum tajwid seperti biasa kita lewat. Oke. Kita langsung ke Nah, umat Islam dianjurkan agar tidak hanya merasa cukup hanya dengan melakukan tobat saja, tetapi harus dibarengi dengan usaha-usaha untuk melakukan perbuatan terpuji yang lainnya. Perbuatan terpuji itu seperti menunaikan zakat, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, menyegerakan untuk mengerjakan sholat, sering menasihati teman dan dalam hal kebenaran dan kesabaran, dan masih banyak lagi. Semua itu dilakukan atas dasar taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menyaksikan itu. Nah, ayat ini berisi yang tadi At-Taubah
Ayat ini pun berisi peringatan bahwa perbuatan mereka itu pun nantinya akan diperlihatkan kelak di akhirat. Dengan demikian akan terlihatlah kebajikan dan kejahatan yang mereka lakukan sesuai amal perbuatannya. Bahkan di dunia ini pun sebenarnya sudah dipertontonkan ya. Namun kurang ngerti karena dipertontonkan perbuatan manusia zaman sekarang, lalaju tipina ulah Korea wae. Coba lalajuna berita ya. Banyak sekali pencuri, penipu, koruptor dan lain sebagainya diberitakan, dipertontonkan. Dan nanti di akhirat akan sama seperti itu, dipertontonkan kembali sehingga kita tidak bisa mengelak. Ya, kita dipertontonkan ayeuna di sidang di dunia, di pengadilan, cek paribasana bisa keneh nyuap. Di akhirat mah moal bisa. Ya, itu yang ditakutkan. Nah, untuk tugasnya mungkin untuk atas kerja cukup sekian. Nah, minggu depan kita bahas tentang menerapkan perilaku mulia dari 3 pembahasan kita: perilaku taat, berkompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, etos kerja. Nah, untuk tugasnya silakan kalian jawab di pertanyaan nomor 3. Bagaimana tanggapan kamu ketika ada orang yang menikmati kemewahan tanpa ada kerja keras? Ya, kalau misalnya kalau disingkat atau disimpulkan pertanyaan ini, bagaimana tanggapan kamu terhadap anak mami? Anungan seukur tapa jeung tama ya. Nah, itu tugasnya silahkan nanti dijawab di Google Classroom seperti minggu kemarin ya. Sekian itu saja dari Bapak mungkin. Assalamualaikum. Oke ya, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan langsung di Japri, baik itu mengenai terutama untuk materi ya, karena kelas 11 ini Bapak lihat belum ada yang bertanya mengenai materi, entah itu dimengerti atau tidak, entah itu ditonton atau tidak, terserahlah. Yang penting Bapak sudah melaksanakan kewajiban Bapak mengajar, memberikan materi, memberikan penjelasan, walaupun harus upload video ke YouTube. Yang penting Bapak sudah menunaikan kewajiban. Masalah video ini ditonton atau tidak oleh kalian, itu keputusan kalian, itu tanggung jawab kalian. Bapak tidak akan dihisab nanti karena tidak memberikan materi. Nah, jadi tugasnya silakan jawab pertanyaan nomor 3 ini. Bagaimana tanggapan kamu ketika ada orang yang menikmati kemewahan tanpa ada kerja keras? Atau bagaimana tanggapan kamu terhadap seorang anak mami? Ya, silakan jawab di Google Classroom. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.